Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Fauzan Sutomo dengan NRP 5019231012. Di sini saya akan melakukan pemaparan mengenai perusahaan maritim yang memanfaatkan atau menerapkan IoT. Dan di sini perusahaan maritim yang saya paparkan adalah perusahaan NYK. Baik, jadi NYK Line atau Nippon Yusen Kabushiki Kaisha adalah perusahaan yang berkategori di maritim yang didirikan pada tahun 1885 yang berfokus di bidang pelayaran dan logistik yang berlokasi di Tokyo, Jepang. NYK menjadi salah satu pengadopsi awal teknologi IoT ketika ekosistem pasar maritim itu masih belum siap. Jadi faktanya pada tahun 2008 saat belum ada supplier komersial yang menyediakan perangkat IoT yang bekerja, alat itu bekerja menjadi pengumpul data kapal atau data collection box. Jadi NYK melakukan inovasi untuk mengembangkan sendiri sistem pengumpul data secara mandiri. Jadi sistem IoT yang dirancang NYK ini dirancang untuk merekam aktivitas dari sisi navigasi hingga permesinan kapal. Contoh implementasi IoT di NYK saat ini mencapai titik terbaik yang diaplikasikan langsung pada 200 kapal di dalam perusahaannya. Jadi semua variasi data-data 200 kapal ini dikirimkan dan dianalisis secara harian. Pemanfaatan data-data ini dapat membantu kru yang ada di darat dan kru yang ada di kapal untuk mendeteksi situasi yang tidak normal di dalam kamar mesin, contohnya seperti kamar mesin, kondisi yang secara dini. Akhirnya perusahaan bisa menjalankan preventive maintenance secara baik dan bisa menghindari kerusakan. Jadi saat ini NYK juga sedang berada dalam fase untuk transisi teknologi. Jadi ratusan 200 perangkat tadi, 200 pengumpul data atau data collection box yang terpasang di kapal-kapal NYK saat ini sedang dialihkan secara bertahap menuju perangkat generasi terbaru yang perangkat tersebut itu patuh pada standar internasional, standar ISO, atau sebutan perangkatnya adalah ISO Box. Dan untuk menjembatani fase transisi ini, NYK akhirnya telah sukses menerapkan ekosistem integrasi data yang cerdas. Jadi seluruh data dari kapal dikirimkan ke Ship Data Center atau Ship DC, yang dimana data tersebut dikonversi secara otomatis agar patuh pada standar global. Standar global ini adalah ISO 19847 dan ISO 19848. Dan penerapan kegiatan ini tadi itu dilakukan sembari penggantian dari ISO box yang terbaru. Jadi dengan penerapan strategi ini membuat data NYK menjadi bersifat universal dan siap digunakan oleh berbagai macam aplikasi modern tanpa adanya kendala dari kompatibilitas. Selanjutnya untuk kedepannya dalam mendukung fase transisi ini, NYK mulai mengarahkan sistem pertahanannya dengan cara membangun infrastruktur fisik berupa IoT gateway yang berada di atas kapal. Tujuannya untuk terlindung daripada peretasan. Selain itu juga NYK sedang dalam proses peralihan, yaitu melakukan perombakan total pada infrastruktur jaringan internal kapal yang meliputi kabel Ethernet, router, dan switch agar sesuai dengan standar keselamatan ISO. ISO-nya adalah ISO 16425. Dan juga serta mengoptimalkan pemanfaatan bandwidth satelit kapal. Dan ini berguna untuk memastikan aksesibilitas pengiriman data dari laut ke darat berjalan dengan lancar, stabil, dan tidak ada interupsi. Selanjutnya adalah saya akan membahas bagaimana fungsi-fungsi yang perlu
mulai dieksplorasikan implementasinya bagi perusahaan. Jadi sesuai pada penjelasan yang sebelumnya, kalau penerapan sesuai fungsi-fungsi ini, kalau digitalization, automation, transparency, mobility, modularization, network collaboration, dan socializing, fungsi-fungsi ini telah sebagian besar itu telah diterapkan oleh perusahaan NYK. Dan yang perlu menjadi catatan itu adalah pada fungsi autonomization, itu profilnya masih sebagian terpenuhi. Jadi pada penjelasannya, kalau sistem kapal milik NYK itu memiliki algoritma yang bekerja secara mandiri dalam menyaring data untuk mendeteksi kegagalan sistem, dan sistem itu bekerja yang secara otomatis. Tapi setelahnya untuk melakukan kegiatan maintenance itu masih dilakukan yang bukan otomatis, karena kegiatan itu masih dilakukan oleh kru atau manusia. Poin-poin yang lain itu sepenuhnya telah terpenuhi oleh perusahaan NYK. Selanjutnya saya akan membahas tentang target untuk mencapai proses digitalisasi untuk perusahaan NYK. Jadi poin yang pertama itu adalah tentang bisnis proses. Jadi dari NYK sendiri, proses bisnis itu untuk mencapai keunggulan operasional untuk perusahaan NYK itu sendiri, yang diwujudkan melalui pengawasan performa 200 kapal yang telah dipasangkan box tadi, yang dicek secara harian. Dan yang kedua adalah tentang digitalization. Jadi NYK memang sejak tahun 2008 itu memang telah melakukan inovasi berupa digitalisasi, dan juga sekarang telah melakukan standarisasi ke ISO dan juga inovasi digital lainnya. Yang selanjutnya adalah tentang infrastruktur support. Jadi yang telah dilakukan dari NYK itu melakukan kegiatan berupa proyek infrastruktur fisik berupa IoT gateway yang berada di atas kapal tersebut, yang untuk melindungi dari ancaman malware dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah tentang poin kolaboratif. Jadi NYK itu memang telah berkolaborasi dengan berbagai perusahaan dan sebagainya, dan juga itu untuk aspek untuk standarisasi untuk standar global seperti yang ISO 19847 dan ISO 19848. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang the common mechanism of implementing IoT of the activities. Jadi ada beberapa poin yang bisa dijelaskan dari ini. Yang pertama adalah information, acquisition, quality, analytics, dan add value. Yang pertama itu adalah information. Jadi data-data pada NYK yang berupa performa mesin kapal dan pergerakan navigasi yang karena diletakkan oleh yang box tadi itu dikumpulkan dan secara transparan dan aman, sehingga pihak-pihak eksternal seperti perusahaan manufaktur itu bisa melakukan pemantauan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah acquisition. Jadi data collection box itu menangkap arus data dari sensor mesin kapal. Selanjutnya akan melakukan transfer data menggunakan satelit untuk menuju database yang ada di darat yang pada SIPDC untuk dilakukan menyimpan secara terstruktur. Dan yang ketiga adalah quality. Jadi yang seperti yang sebelumnya, kalau data-data dari berbagai yang didapatkan itu karena formatnya belum ada ketentuan, karena memang belum ada standarisasi dari ISO, itu akan seperti yang direncanakan oleh NYK itu dilakukan improvement dan dilakukan penyeragaman oleh
SIP-DC untuk menjadi format yang global dengan standar ISO dan sehingga bisa siap dipakai. Dan selanjutnya adalah point analitik. Jadi prinsipnya kalau sensor-sensor yang ada di kapal itu bekerja mengirimkan sinyal penanda itu dalam bentuk kode dan melalui data to knowledge atau customizing processing text to data. Dan yang kelima adalah add value. Jadi yang poin ini tuh diwujudkan misal dalam bentuk aplikasi dashboard digital untuk memunculkan hasil dari sensor, yaitu berupa notifikasi ketika kapal sedang berbahaya, ketika kapal sedang bahaya. Jadi hasilnya adalah bisa melakukan tindakan pencegahan sehingga belum terjadi adanya kerusakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.